Baik, kita berjumpa lagi di podcast Palu bersama saya Roni Sandi, dan kali ini narasumber kita agak berbeda ini. Sahabat podcast pengguna TikTok khususnya pasti kenal mereka berdua ini. Ini artis TikTok di Palu deh kalau menurut saya. Banyak follower mereka gitu. Nah, kalau kemarin-kemarin kita diskusinya atau banyak membahas soal yang berat-berat, ya, yang ini bukan berat, ringan, terbang-terbang saya kira sama kita ini. Karena mereka ini akhir-akhir ini menjadi perbincangan gitu ya. Saya kenalkan dulu Eyan Indah. Ini follower TikToknya 3,4K, betul? Betul nih? Iya, betul. Nah, sedangkan dia punya follower dia tahu, saya tahu ternyata. Nah, kontennya dia ini adalah konten, saya menyebutnya kerjain mamanya begitu. Saya tanya sebentar, kenapa tiga-tiganya kok kerjain mamamu seperti begitu? Di sebelah kiri saya ada Tante ABC 1 nama akunnya. Kemudian kontennya utangnya, saya tanya juga ini, apa aku ya ini utang-utang terus dibahas ini. Jumlah followernya 10,7K. Iya. Betul? Iya. Nah, oke. Nah, soal podcast, saya mau mulai bertanya ini. Mudah-mudahan orang dua ini masih secerewet ketika mereka live atau konten di TikTok, karena tetap karena sedari sananya sebegitu ya. Jarang ditutupi. Ya, begitu. Oke. Eyan. Iya. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Konten lu ini buat kerjaan mama. Iya. Bagaimana ceritanya sampai kau tak pikir bikin konten itu dan kemudian viral? Sebenarnya ini ide dari teman-teman juga, karena sudah sering aku gara-gara di rumah, karena itu memang keseharianku. Sebenarnya saya itu menceritakan keseharianku di rumah, sering aku gara dengan Mace. Tiba-tiba terpikir begitu, kayaknya saya buat video. Sebenarnya cuma untuk konsumsiku saja. Saya mau pengen lihat-lihat nanti di TikTok, nanti saya upload. Ternyata itu jadi viral sama orang-orang, dibagikan lewat Facebook awal. Oh, awalnya dari Facebook. Awalnya dari Facebook. Dan saya pun tidak tahu kalau itu viral. Lama-lama setelah viral bagaimana perasaannya? Setelah viral, bagaimana perasaannya? Biasa saja. Kaget pasti Kak. Banyak yang Kaget Kak. Awalnya itu kan viral itu kan pro kontra itu jelas ada. Iya. Besar sekali Kak di situ. Yang ini apa? Kayak yang komen-komen yang negatif tentang saya kan, kayak mereka tahu sekali itu tentang videoku. Mereka bilang kau ini durhaka gini bla bla bla. Awalnya saya down. Oh, down juga? Iya, awalnya down. Kayak karena baru pertama kali viral, baru pertama kali ditahu orang, baru pertama kali orang bicara yang tidak tentang saya. Jadi saya sempat down juga di situ. Masih ingat kapan apa konten pertamanya itu? Konten pertama itu saya buat itu jual rumah. Saya bilang sama Mbak jual rumah. Sama Mace saya bilang saya jual rumah, sampai mamaku marah sekali. Dan di situ awalnya di situ. Itu dulu pertama kontennya. Itu pertama kali. Kenapa Eyan terlintas bilang waktu itu bikin konten pertama itu jual rumah gitu? Langsung terpikir di kepala. Saya setiap kali buat konten saya tidak punya skrip, langsung jadi spontan keluar ya. Terus banyak yang bilang kontennya Eyan ini adalah konten gimmick, maksudnya mamamu itu sudah kau briefing dulu, mama nanti saya bikin begini, nggak mau nanti marah-marah, kemudian pokoknya kalau bisa mama ada, saya lihat bakal kejar mamamu bakal kejar kau juga. Iya. Itu bagaimana itu kamu jawab itu? Kalau gimmick bukan sih, karena memang mamaku memang begitu orangnya. Kalau untuk dia orangnya mau di briefing tidak bisa. Tidak bisa di briefing dia karena dia orangnya pelupa. Nanti apa yang kita briefing dia lupa itu. Jadi bukan gimmick, memang aslinya begitu di rumah. Berarti mamanya kamu ini memang orang kalau dilihat dari postingannya itu gampang marah gitu. Iya, gampang tersulut emosi, berapi-api kan, gitu. Astaga. Nanti kayaknya kau ini nanti kalau sudah menikah juga begitu juga berangkat ya? Dan saya briefing anak, tetap punya anak, saya briefing anak. Yang begitu. Sebentar saya akan tanya lebih jauh.
banyak hal nanti kita bicara soal konten dari ini. Saya ke Tante ABC 1 ini. Saya dari tadi di rumah berpikir-pikir, kenapa sampai ada konten namanya Tante ABC 1? Saya ingat-ingat ini kan Palu Panas. Kayaknya ini Tante sirup ABC. banyak yang bilang, Kak. Akhir-akhir ini saya dipanggil, ada yang bilang saya Tante Orson, ada yang bilang saya Tante Alkalin, ada yang bilang ada yang bilang saya Tante Gatal. Terserah kamu saja itu apa mau panggil apa. Gatal di Garut. Kalau Tante ABC itu sebenarnya kepanjangan ABC itu. Apa itu? Ani Butu Cece. Nama asli itu? Ani nama asli. Kalau Butu itu kalau kita orang-orang Kailirai, Butu itu Tonggu kalau Kailirai bilang. Oh. Tonggu. Cece cerewet. Oh, berarti mendeskripsikan Pomio pribadi sebenarnya itu ya, ABC itu? Iya. Kalau tante-tante itu, awalnya saya punya TikTok, bukan Tante AB, cuma saya tulis Ani Butu Cece. Karena saya punya VT banyak membicarakan tante, itu saya punya slogan. Tante. Jadi sudah disuruh ganti sama teman, coba tes pakai Tante ABC. Akhirnya ternyata banyak yang kenal dengan nama itu, Tante ABC. Tante ABC. Tapi yang saya lihat mayoritas kontennya itu bicara utang. Gimana? Atau punya pengalaman ditagih utang baru yang tagih utang, atau komio pinjamkan uang kemudian yang ditagih lebih ganas? Lebih ganas. Oke, kalau masalah utang itu Kakak banyak yang cerita. Banyak yang cerita, bercurhat sama saya. Ada yang cerita utangnya begini, utangnya begini. Oh begitu dah, ini orang mbak utang. Begitu dan ternyata orang mbak utang. Coba sebenarnya awal saya punya TikTok pertama, konten pertama itu bukan tentang utang. Apa itu? Tentang Amarta. Anima Sonda mengalah harta. Tentang Amarta yang tanggung renteng. Itu awalnya. Saya tidak ambil. Orang semua bertanya, Komi ambil? Tidak. Saya cuma dengar ceritanya tetangga begini, orang batang renteng begini, orang batang renteng. Saya bikin. Saya bikin, tiba-tiba saya bikin langsung begitu. Spontan kayak Enda, spontan, tidak ada bikin naskah atau skrip apa. Nanti saya buat begini, nanti bicaranya keluar begini. Tidak ada. Langsung muncul ide, langsung dibikin. Langsung dibikin, langsung wow, gitu. Kaget juga. Berarti bahaya kalau baca cerita utang dengan Tante ABC ini. Jadi konten. Iya, banyak yang begitu. Tante jangan bikinkan konten kita orang nanti. Apa kita orang buat utang? Tidak, kenapa nanti? Masih ingat kapan konten pertama kali? Konten pertama kali itu di bulan Juli 2023. 2023 saya ingat. Belum lama ya? Belum lama. Waktu itu saya duduk, tiba-tiba saya kepikiran, saya mau bikin video. Terus teman yang upload, saya uploadkan kau di TikTok. Dia upload di TikTok, dia upload di Facebook. 1 hari 1 malam langsung, wow, Mak, begini penontonnya. Iya. Jadi semangat bikin konten. Oh gitu ya? Jadi semangat sendiri bikin konten. Waktu awalnya itu konten apa yang paling viral? Konten yang paling viral itu yang batagi Amarta, tanggung renteng orang bilang. Oh itu? Tanggung renteng, orang batanggung renteng. Di kontennya Tante ABC ini ada ini enggak? Ada kontroversi tidak? Ada di kolom-kolom chat itu kan, kalau netizen julid ini kan macam-macam. Ya toh? Ada yang bagus-bagus, ada yang tidak bagus. Seperti yang bilang tadi, dia sempat drop begitu, dibilang anak durhaka lah begitu. Kalau Tante ABC bagaimana? Ada Kakak, ada masukan yang positif, ada juga yang negatif. Ada yang bilang semangat bikin kontennya itu positif, bikin kita semangat. Terus yang negatifnya bilang, Hama, nalua betul Sumba, apa sudah boleh itu Sumba itu dipotong. Hama batagi utang terus, ada kerja lain. Kalau saya tidak drop, saya tidak down. Justru itu kata-katanya orang yang bikin saya semangat, bikin lagi konten. Kasih biar yang jengkel, tambah jengkel saja. Jadi ada kata-kata itu lagi yang bikin konten? Itu lagi yang bikin konten. Lebih bagus barangkali. Komio, followernya Tante ABC ini, ya kasih konten-konten negatif supaya bikin konten. Apalagi konten utang. Konten utang, banyak sekali. Oke, setelah Ean dan Tante ABC ini viral, saya ke Ean dulu. Ean, bagaimana respon keluarga dengan konten yang dibilang anak durhaka? Kalau keluarga responnya biasa saja karena sudah tahu saya orangnya bagaimana di rumah sama Mace. Jadi orang tidak kaget, mereka tidak kaget. Cuman yang ininya lebih viral lagi. Jadi orang
lebih banyak tahu lagi tentang saya begitu. Lewat saya punya viti-viti. Apa yang paling, yang tadi masih ingat nggak, Ean, konten yang paling bikin Ean tadi sempat katanya hampir drop begitu? Yang Apa yang down. komennya netizen? Komennya itu kayak anak durhaka, nanti kau nanti dapat begini banyak. Tapi lama-lama kenal sama teman-teman yang lain, jadi mereka kasih masukan, jangan buat kau down, itu penyemangatmu untuk buat kau konten yang buat terus konten. Jadi udah lama-lama tebal sendiri telinga aku. Jadi so biasa. Atau karena apa namanya, sempat nggak itu waktu ada komentar negatif itu, Iya. Ean tidak bikin konten berapa hari gitu, sampai harus begitu tidak? Tidak sih Kak, cuman kayak terpikir saya mau rungkat dari TikTok gitu. Sempat ada terpikir begitu. Oke. Tapi ketemu sama teman-teman TikTok yang lain, jadi saya jadi tahu ternyata kita viral itu resikonya begini. Oke. Sama lah dengan artis. Iya, gitu. Tapi kan artis lokal yang Iya. artis TikTok. Tante Agassi sendiri kalau keluarga bagaimana? Oke, awalnya itu kakak, mama sendiri, mama nonton, mama cuma dengar cerita orang dulu. Oke. Saya kan tidak kasih lihat mama itu, itu video. Dia dikasih lihat orang. Coba lihat anaknya Koming. Kaget dia. Kenapa tidak ada kerjaan lain? Tapi memang saya begini orangnya di rumah begitu, di rumah tidak di rumah memang begini. Oke. Sampai begini mama, ada nanti kok itu di apa di anu orang kau punya mulut gara-gara kau punya kau punya video-video. Niku ya. Ya saya bilang mama tidak kenapa mama, saya tidak menyebutkan orang, tidak untuk siapa, ini hanya konten mama video. Makanya saya punya video itu ada yang berikutnya itu kan ada yang saya bilang kenapa dan ini konten tante, konten itu sebenarnya saya punya mama sendiri yang saya bilang itu bukan orang. Oh begitu. Jadi menjawab kegelisahannya mama. Menjawab kegelisahannya mama. Gelisah kenapa begitu dan jangan sampai begitu kenapa kok? Oke. Jadi sahabat podcast, ya saya jelaskan kembali, saya perkenalkan kembali kalau teman-teman belum nonton TikTok atau belum punya TikTok, ya kalau punya TikTok pasti konten dorong punya video ini lalu lalang di akunnya kalian gitu. Kalau aktivitas ini saya mau tanya, banyak yang tidak tahu. Seperti Tante Agassi bilang tadi, ada netizen bilang, apa tidak ada kerja? Ada nalungan begitu di video, di TikTok. Nah, saya mau tanya, sebenarnya aktivitasnya Tante Agassi satu ini apa? Oke, aktivitasnya saya kakak, saya guru. Guru? Waduh. Saya seorang pengajar. Guru, berarti saya membayangkan bagaimana dengan murid-muridnya, ramai sekali berarti. Rame, sampai saya punya anak wali saja sudah bikin slogan, hei tante. Slogan saya punya anak wali tuh kakak. Kalau dari teman-teman guru, kalau teman-teman guru, kalau pimpinan tidak bagaimana, selama itu tidak mengganggu kau mengajar. Jangan buat konten atau buat sementara video atau buat apa saja, jangan sementara saat mengajar. Kalau di jam istirahat, ya. Kalau yang aktivitas selain artis TikTok apa ini? Kerja saya di tempat berobat. Nah itu, sahabat podcast. Yang kamu kira karena cuma buat konten-konten orang ini tidak ada kerjanya orang ini. Bukan kaum berbahan orang ini orang. Jadi orang itu cuma iseng bikin akun TikTok dan kemudian viral, ya ternyata mereka punya aktivitas ya. Saya kira ini harus kita support semua, sesuatu yang hal-hal yang positif seperti ini, walaupun ya namanya saja konten ya. Iya kak. Ya pasti punya desain sendiri, punya penonton sendiri begitu. Orang bilang kalau tidak unik dan tidak heboh, ya siapa yang nonton begitu kan? Setelah mama tahu video-videonya viral, apa karena saya lihat sudah kasih live juga malam apa? Iya. Apa tanggapannya? Tanggapannya cuma kayak, viral itu apa? Oh viral itu begini mak. Iya mama dikenal orang, jadi kayak orang-orang juga banyak dari situ, orang-orang banyak kayak kirimkan dia ini, ma ini dari anaknya mama. Oh iya, jadi dia kaget dan dia itu ternyata ini apa viral.
Dia heran juga viral itu apa. Oke. Kalau papa bagaimana? Sama saudara yang lain? Kalau papa sudah biasa sih. Hmm. Sudah biasa kalau papa. Cuman itu kagetnya pas viral saja. Tapi kalau untuk kesananya tidak sih. Biasa-biasa saja. Ean berapa bersaudara? 6 bersaudara. Saudara-saudara lain bagaimana? Ada respon negatif atau Tidak biasa sih saja? Kak, karena mereka tahu saya ini orangnya jahil di rumah, jadi biasa saja responnya. Cuman kagetnya ya cuma itu sudah orang-orang banyak tahu tentang saya. Hmm. Ada konten Ean ini yang saya nonton, itu mungkin konten awal itu jual rumah. Mau marah betul itu, betul itu Iya, semua fitiku mamaku marah betul. memang kau sengaja kasih marah dia. Iya, sengaja kasih marah toh. So, jangan kau kasih kancing orang tua. Anda diukur juga diukur ada pendinginan lagi begitu. Iya, Tante ABC coba ceritakan bagaimana Tante ABC bisa ketemu macamnya kemudian ada kontennya. Oh, Saya lihat responnya dia marah juga. Apa bapaknya sempat Tante Lala sebut, Tante ABC sebut. Saya bilang Tante Lala, nah Tante Lalanya Palu. Iya betul. Nah, bagaimana ceritanya itu? Awalnya itu saya nonton live-nya Ean. Nonton live-nya Ean, dikasih naik, bergabung dengan Ean. Oh, oke. Bergabung dengan Ean, sudah baku DM, baku minta nomor WA. Baku minta nomor WA, baru baku aja janjian lainnya ketemu kita. Ketemu tidak, saya memang sama bikinkan konten memang Ean sama bikin konten. So direncanakan. Itu rencana ini, kalau ini Kalau rencana itu ini. rencana sama bikinkan konten Ean. Tapi kalau mau dibilang ini tidak. Memang saya punya konten tentang batagi utang. Jadi saya kalau ketemu dengan Mama Ean, batagi utang. Jadi waktu Tante ABC sampaikan ke Mama Ean itu saya lihat marah betul ya karena bilang papanya Ean bawa utang. Jadi dia pernah minta uang. Itu bagaimana? Itu yang kedua ini, itu yang kedua. Oh, yang kedua itu. Oh, yang kedua. Yang kedua itu yang belum lama. Sebelum itu ada. Marah dia, marah betulan. Astaga. Saya kasih dekat begini, Ean sudah wanti-wanti, hati-hati Tante ABC. Melayani kita apa? Jadi saya begini boleh. Oh iya. Marah betul, habis itu ketawa. Tapi memang tidak ada yang diatur dengan Mama Ean. Oh gitu ya. Tidak ada yang diatur, semua originalnya Mama Ean begitu. Begitu memang modelnya. Oke. Tapi tidak sampai pernah sakit toh gara-gara Kalau- Ean kasih Kalau saya pas tidak, maksudnya saya yang sakit, bukan yang sakit. Saya yang sakit. pacubit. Tidak, iya, kalau saya buat konten berarti saya mesti serahkan diriku sudah mau di apa begitu. Mau dilempar, kadang dikejar yang sapu, yang batu. dengan tripod. Oke. Setelah teman-teman ini menjadi viral ya, terus sudah dikenal orang. Gitu. Adakah momen ketika di kerumunan orang gitu, Ean dan Tante ABC ini merasa wah saya ini sudah ditahu orang, gitu, sudah betul-betul sudah viral begitu. Ada momen apa yang menarik misalnya dari Ean? Banyakkah orang minta foto atau bagaimana? Kalau dari saya iya sih, kayak kemana-kemana ada orang yang tahu, ada saja orang yang tahu. Kadang mereka tidak sapa saya langsung, tapi sapa saya di dalam live. Oh kakak tadi ada di sini ya, tadi ada saya lihat. Malu-malu buat tegur ya? Tapi ada yang langsung kayak minta foto gitu. Ada. Ada. Ada yang tanya-tanya juga. Oh, so komio ini Ean pekerjaan durhaka. Iya, banyak sekali kak. Oleh orang tua ya? Sekali, Kak. Iya. So dia bilang Anda durhaka, so jadi julukan gitu. Ini Anda durhaka itu. Sudah banyak kak. Oke, itu konten saja ya. Iya. Kemudian dari Tante ABC dengan teman-teman di sekolah, kemudian siswa-siswa buat tahu pertama kali Tante ABC ini terkenal, apa responnya Dor? Heboh ya? Heboh, pernah kejadian ini orang tua siswa diundang, memang ada urusan di sekolah, diundang karena anaknya ada masalah di sekolah. Sampai di sekolah bukan berbicara masalah anak, berbicara masalah, Tante, komunian yang viral itu Tante. Jadi itu yang pembahasan. Mas saya suka videonya Komil, Tante saja. Ayo. Menghibur ya? Iya, dong menghibur videonya Komil, Tante. Mas sering saya nonton. Oke. Jadi responnya orang tua kalau ketemu dengan saya, itu gurunya dia itu yang viral di TikTok itu yang buat Tante-Tante. Oke. Itu dari slogan itu, oh ini yang Tante-Tante. Padahal dia lagi Tante-Tante daripada saya dipanggil lagi Tante-Tante. Dari Tante-Tante berarti lebih Tante di atas usianya. Saya penasaran dengan Tante ABC kalau sudah ditahu viral begini kan,
tentu anak-anak itu, siswa-siswa itu ketika mengajar modelnya bagaimana ya? Kayak cuma ini kan sudah viral, jadi bisa serius kayak itu nanti atau dibawa dengan pola-pola yang lebih ramai gitu tetap saja. Oh, kalau saya sendiri kakak, dari sebelum saya main TikTok viral di TikTok saya punya video, saya memangnya kuat, orangnya memang kuat bermain. Oh, jadi Kalau ada saya berubah ya? mengajar, terus berubah. Saya mengajar itu tidak terlalu serius, ada diselingi sama bermain. Saya begini memang saya modalnya. Oke. Sebelum saya kenal sama TikTok. Oh, begitu. Jadi alami sama DNA aslinya sudah begini. Aslinya Cuma karena sudah dibawa dalam apa namanya VT yang kemudian viral, kemudian orang lihat dan aslinya ini sudah sebenarnya tidak ada yang Tidak ada yang dibuat-buat. dibuat-buat ditambah-tambahin. Iya. Oke, baik sekali ini sahabat podcast. Ini wawancara saya yang teringan dan terreceh. Kalau biasanya kami wawancara politisi, wawancara yang berat-berat gitu ya. Karena kita yang hal-hal yang rame yang diperbincangkan teman-teman yang viral di media sosial. Baik, Ian, di beberapa bulan terakhir setelah Ian viral dengan konten-konten, Iya. adakah hal positif yang Ian dapat gitu? Misalnya diundang dalam wawancara podcast macam ini misalnya, kemudian adakah juga sudah endorse ya walaupun yang kecil-kecil gitu? Ada, Saya tidak apa-apa. Iya ada. Kalau untuk endorse ada. Ada ya? Iya ada. Saya baru tahu ternyata positifnya kita main sosial media itu Oke. begini. Oke. Punya banyak teman, bonusnya kita dapat doi. Oke. Itu bonus. Iya, bonusnya lagi kita bisa dikenal orang, bisa dapat endorse. Oh, iya, oke. Jadi kalau endorse, kalau Komio mau pakai sabun ini, sabun biar kinclong Komio pemuka, tapi ada DP plus durhaka ya. Oh, iya. Pakai sabun ini. Pakai sabun ini. Kamu mau endorse di sini, cuma kamu mau di Plusnya durhaka. kan? Jadi ya itulah uniknya teman-teman ini, mereka punya keahlian yang masing-masing yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu kan. Tinggal mau menggarap tidak. Kalau Tante BC mungkin sudah ramai ada yang minta foto dan mungkin juga sudah ada endorse kecil-kecilan atau mungkin Endorse yang besar. kecil-kecilan ada, minta foto ada, dipanggil-panggil di pasar kakak. Oh. Dipanggil di pasar, spontan, tante, ye, langsung begitu kakak, kan slogan, jadi ye, spontan, langsung bahagia, banyak, hama, begini dan ternyata ya nih, Ternyata begini kita ini yang Iya. viral Jadi biar makan kita tempat lain. Iya. Kakak tadi makan di sini. kalau kita lihat Terdeteksi. Terdeteksi, jadi mesti hati-hati kita. Jam memang kita bakayang di situ ya, nanti orang lihat tuh kita bakayang. kesannya maceku, kalau kemana-mana pakai masker dia bilang, seperti itu, waduh, Ala-ala artis banget gitu. Ian sudah, betul aku ini agak pribadi saya tanya. Iya. Ian sudah punya suami atau pacar? masih sebentar, Dia dengar ini Le. Makanya pikir ini takut salah jawab. baik-baik, Artinya begini, kalau Ian mungkin sudah punya pacar, ya kemana-mana pasti terpantau gitu kan oleh netizen. Sampai ini jalan, ini Ian ya jalan dengan cowok. Nah, itu. Tapi belum ada ya yang memviralkan itu ya. Belum, karena saya belum tidak ada jalan dengan kan. Oh gitu ya. Cowok lain maksudnya. Wah, setia kok ini. sertifikatnya ada ya, Sahabat podcast ini saya tidak tahu ini apa karena lampu atau karena Ian gugup ditanya soal pacar jadi dia agak keringatan gitu. Iya. Tidak ada tisu kan? Kalau Tante ABC di keluarga anak dan suami bagaimana meresponnya? Tidak keberatan ya? Mama aku begini sekali ditahu orang tidak? tidak, saya dengan saya punya suami berbanding terbalik kakak. Oh, Berbanding terbalik. Ada yang bilang satu kerugian untuk saya punya suami dapat saya. ih, kenapa sih? Karena saya punya suami itu kakak pendiamnya luar biasa. Kalau tidak diajak bicara, dia mau bicara. Berarti pawangnya cowok bisa bicara dia. Saya pawangnya. Oh, makanya Tuhan ciptakan biar adil dicarikan yang agak kresek gitu ya. Orang bilang tas kresek gitu, diam sedikit. Cerewet. Tas cerewet, nah, jadi Dikor sedikit babunya. babunya dia. Satu ditanya 10 dia jawab. Apa dah?
Oke, sobat podcast, seru sekali nih diskusi kita malam hari ini. Mungkin saya sebelum di akhir diskusi kita, En punya ekspektasi apa di bermain TikTok ini? Kira-kira, ini sudah menghayal-menghayal, saya mau bikin konten apa lagi ini apa, gitu biar lebih ini apa? Untuk sekarang masih konsisten kak. Untuk kasih marah-marah mace. Marah-marah mace. Iya, kalau untuk ke hal-hal lain belum. Oke. Masih di situ sih. Masih konsisten di kayak Kerjaan mace ya? iya kerjaan mace. Masih Selain mace, ada potensi di keluarga yang bisa dibikin marah apa lagi? Siapa tahu bisa jadi konten. kayaknya apa aku deh, tapi langsung dikasih kayak begini kita, langsung disensor. Tidak bisa, jadi ada orang lain. Belum pernah ke skill, belum pernah ke skill Pak Bang. Kalau orang lain tidak bisa kayaknya deh. Kalau pace tidak berani. Nanti saya disensor. Ini pace ini agak lain karakternya. Iya, agak lain karakternya. Jadi takut juga saya. Jadi Di kalau mace juga. kalau mace pasti. bacubit, kalau Iya. pace mungkin terbangin Iya. coba dibikinin. Kalau mace kan marah masih bisa saya handle. Kalau pace itu ya sebentar dia banting saya. Aku tolong kok ya apa ini namanya itu. Begitu kak. Nggak ada orang lain, cuma mace saja. Nah, ya, tetap konsisten mau bikin konten gitu ya. Iya, masih. Baik. Kalau Tante ABC ada ekspektasi mau buat konten apa lagi ke depan gitu? Ada dua yang belum saya Kak. Yang satu ada yang request pelakor. Hah? Pelakor. Waduh, Kemudian berbahaya yang itu. Guys, tak bongkar rahasia di sini. Tak bongkar. yang kedua ini ada yang request bagaimana kalau batagi utang sama saudara sendiri. Waduh. Horor kan kakak sampai sekarang belum itu. Ya, Itu masih dua itu. mudah-mudahan bisa jalan itu viral juga sih saya kira itu. Kalau pelakor itu asal jangan sebut nama ya, Iya jangan sebut nama ya. inisial saja. Misalnya Pelakor inisialnya Ayen. Gitu. Pelakor ditagih Misalnya utang. Ani, misalnya Ani. Inisial Ayen, misalnya inisial Ani gitu. Berarti itu udah dapat tahu sendiri. Dapat tahu orang. Lain nanti pelakor ditagih utang. Oh, pelakor ditagih utang. Waduh, membangunkan anu itu apa orang bilang singa yang lagi lapar. Betul juga. Oke, kemarin ini kan TikTok sempat booming dengan jualan-jualannya itu kan, TikTok Shop, kemudian selanjutnya ada apa namanya afiliator ya, yang jualan itu, Iya, keranjang kuning. En sama Anu tidak coba juga waktu itu peruntungan itu? Saya coba kalau affiliate saya coba. Coba? Kemarin. Sempat ya? Sempat. Awalnya kan dari affiliate saya. Oke. Bikinnya di affiliate dulu baru jadi konten kreator begini. No, tidak sempat masuk keranjang kuning ya? Tidak harus membuat anu sendiri? Keranjang kuning belum. Belum. Kalau Tante ABC sempat ini enggak? Tidak kakak. Tidak sampai ke situ ya? Saya belajar TikTok nanti saya punya video sudah viral. Oh begitu? Iya kakak. Saya belajar dari teman-teman ternyata begini. Saya bertahu. Oke. Oke, tadi saya bilang yang terakhir, tapi ini kedua dari terakhir. 7 dari terakhir sih tak apa-apa. Kita layani. Nah, banyak orang berperspektif begini. Main TikTok itu buang-buang uang gitu. Buang-buang waktu lah, bukan buang uang. Buang uang ya beli paket data. Gitu. Buang waktu gitu kan. Kita cuma cerita-cerita, kemudian viral, kemudian dari mana duitnya begitu. Kalau yang kita siapa tahu saya juga mau jadi konten kreator juga nih. Saya mau juga kerjaan berpikiran tetanggaku. Oh iya boleh juga kakak. Nah, habis itu dikasih ini rempe numpang. Awalnya juga saya begitu kakak, bukan pemikirannya orang, pemikiranku sendiri. Main TikTok hanya seputaran scroll, buang-buang waktu. Gitu saya pemikiranku dulu begitu, buka TikTok, sudah selesai dari itu sudah nggak buka lagi. Ternyata di TikTok ini kalau kita memang gunakan dengan benar, dengan baik dan benar, ternyata bisa menghasilkan kita. Oke. Gitu, kita bisa dapat teman baru, dapat silaturahmi, dapat kawan-kawan dari Palu. Ternyata banyak sekali kawan-kawan di Palu ini yang main TikTok. Saya bisa ketemu di situ. Bonusnya, dapat endorse. Jangan disebut kan. Dapat endorse juga dari situ.
Om, Ada dapat. yang kirim-kirim apa ke rumah? Banyak juga yang kirim-kirim, terima kasih yang bagi-bagi pengirim doi, pengirim gift Gift. ke rumah. Iya, so ada yang cari rumah langsung ke rumahku sana, pada saya tidak sebutkan alamatnya, tapi mereka cari sampai di sana, bawa makanan untuk macem. Ada yang antaran sana. Antar harta, kalau antar harta belum. Belum. Oh. Belum. Belum. Nanti. Apa ada yang nonton? Iya. Nanti ABC bagaimana anunya? Dengan setelah konten dan viral ini sudah ada yang tadi sudah disebut, ada yang endorse begitulah gitu ya. Saya sempat kemarin, alhamdulillah, bisa ada saya tidak sampai ke situ juga punya pikiran kakak. Ada yang saya bisa kasih ketemu orang setelah 20 tahun tidak ketemu dengan dia punya keluarga. Wih, Betul. nah itu sesuatu yang Pernah saya kakak, saya sementara live, dia minta naik, jabat tapping di bawah. Boleh saya naik. Saya bilang, kenapa ini orang? Dia saya kasih naik. Pas saya naik dia tanya, "Komiu dari Toaya?" Saya bilang, "Iya, saya dari Toaya." Ada saya punya keluarga begini. Saya sudah 20 tahun saya tidak ketemu dengan saya punya keluarga. Ada teman di situ bantu. ya. Hari itu, menit itu saya live, menit itu juga dia bicara baku telepon dengan dia punya sepupu, saudara. lama. Selama 20 tahun kakak, 20 tahun lebih. Tidak ketemu. Jadi saya bilang, ternyata ini dan positifnya main TikTok ini. Betul. Jadi tidak rugi. Mobil orang bilang rugi waktu, rugi uang. Di balik itu kesenangan itu tidak bisa dibeli dengan uang sebenarnya. Oke. Ya, jadi di balik konten yang orang bilang meledak, Cuas. meledak, ternyata ada hal-hal yang positif Iya, seperti Tante AB sampaikan. Itu kalau diceritakan itu agak dramatis, jadi tidak lucu, jadi lebih sedih. Gitu. Jadi kita tidak pas membahas itu kayaknya. Oke, dan ini betul, ini sudah yang terakhir. Iya. Nah, yang terakhir dari Ian dulu ya. Apa pendapat Ian sama Tante ABC? Pendapatku tentang Tante. Kan sudah sempat ketemu, sudah lama ngobrol kan? Iya, Tante ABC orangnya asik. Maksudnya bisa mengajarkan saya bagaimana ke depannya. Oke. Bisa kasih tahu, bisa sebagai kakakku, bisa sebagai orang tuaku. Begitu sih tanggapan saya tentang Tante ABC. Kalau Tante ABC tanggapannya sama Sama Tante Ian, sorry. Sama tadi. Jangan buat Aduh, ini lucu ternyata, polos sekali, polos betulan, polos Polos bukan sekali. apa boleh dong? Bukan, tidak dia ngaku. Tidak apa-apa. Polos sekali dia kakak, polos, baik, lucu. Oke. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari sebenarnya. Sebenarnya ada, tapi saya bilang. Itu dia, tidak kentarnya kalau kau tutupi. Oh, gitu. Tidak kentara. Dia tertutup dengan hal-hal yang pribadi begitu ya. Iya. Menutupi, dia pintar menutupi sesuatu yang yang sedih atau yang apa dengan kontennya yang Harus begitu ya? menghibur. Harus. Jangan kasih kelihatan sedih Harus depannya kita orang. punya benteng sendiri juga, punya iya dong. tameng sendiri. Apa mau disampaikan ke penonton kami di podcast Palu dan follower? Sana Master. Jangan lupa ya guys, nonton kita di sini. Jangan lupa like videoku biar saya semangat lagi buat kontennya. Jangan lupa share juga guys. Jangan lupa nonton kita di sini di podcast ini ya guys. Silakan. Hei kamu orang, nonton podcast ini mo, jangan lupa like, komen, subscribe video supaya kami tetap semangat batagi utang. Iya. Tante. Semangat bikin konten. Tetap batagi utang, hidup orang yang berutang. Akhir. Baik sahabat podcast, terima kasih bersama Anda. Kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lain. Terima kasih buat Tante ABC 1 dan bilang Tante lagi. Kakak Ian yang sudah merespon dengan podcast Palu. Mudah-mudahan besok kita bisa kembali lagi membahas sesuatu yang lebih menarik ya. Oke. Saya pamit, saya Rani Sandi pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa. Assalamualaikum. Sampai berjumpa lagi. Yeay.